hallelujah. In the presence of my enemies, I raise a hallelujah, louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. That is defeated. The King is alive. I raise a hallelujah in the presence of my enemy. I raise a hallelujah, louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You gotta hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. That is defeated. The King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You gotta hear my praises roar up from the ashes. Hope will arise. That is defeated. The King is alive. Sing a little louder. In the presence of my enemies, Sing a little louder. louder than the unbelief. Sing a little louder. My weapon is a melody. Sing a little louder. Shalom. Dengan senang hati kami menyambut saudara sekalian dan terutama bagi Anda yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online GBI Battle. Kami berharap dimanapun Anda berada, Anda dalam keadaan sehat, bersuka cita, dan penuh pengharapan di dalam Kristus. Dan jika ada pokok doa yang ingin didoakan, silakan ketik di kolom chat. Kami dengan senang hati akan mendoakannya. Mari sebelum kita beribadah, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan pada saat hari ini kami boleh bersekutu dan boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, biarlah kami juga boleh berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Hey. Katakan, katakanlah pada dunia kabar sukacita, ceritakanlah pada semua Yesus lahir ke dunia. Sekali lagi katakan,
ceritakanlah pada dunia kabar sukacita. Haleluya. Ceritakanlah pada semua Yesus lahir ke dunia. Seluruh umat manusia bersukacita menyambut Dia Sang Raja lahir ke dunia jadi manusia. Surga bumi bersuka, surga bumi bersuka menyembah Dia. Tinggikanlah namanya Yesus Tuhan Raja. Kabar sukacita, haleluya. Ceritakanlah pada semua Yesus lahir ke dunia. Boleh lambaikan tangan saudara, katakan seluruh umat manusia bersukacita menyambut Dia Sang Raja lahir ke dunia jadi manusia. Surga bumi bersuka menyembah Dia. Tinggikanlah namanya Yesus Tuhan Raja. Immanuel, Tuhan Allah ada bersama kita. Natal keselamatan manusia. Sekali lagi katakan Immanuel. Immanuel, Tuhan Allah ada bersama kita. Natal keselamatan manusia. Lambaikan tangan saudara, katakan seluruh umat manusia bersukacita menyambut Dia Sang Raja lahir ke dunia jadi manusia. Katakan surga bumi sukacita, haleluya, bersuka menyembah Dia. Tinggikanlah namanya Yesus Tuhan Raja. Tinggikanlah, tinggikanlah namanya, tinggikanlah namanya, tinggikanlah namanya Yesus Tuhan Raja. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik sekali lagi, yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Come on. Kau kekuatanku, nopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Serukan namanya, Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi, Kau kekuatanku, penopang hidupku. Come on. Panci keselamatan, Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Ya, jaminan hidup kita, benteng kekuatan
berjalan bersamamu. Tak akan ku gentar. Tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku. Jalan di kehidupan. Siapa yang mengangkat kita? Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Mari melompat buat Tuhan. Kekuatanku menopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Yang bersuka cita boleh tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Berjalan bersamamu, berjalan bersamamu. Tak akan ku gentar, sebab tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku. Jalan di kehidupan. Haleluya. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Benteng kekuatan kita, siapa namanya? Yesus. Haleluya. Hey. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Sekali lagi. Hey. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Serukan namanya. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Hanya Yesus satu-satunya jaminan hidup kita. Amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik sekali lagi. Lebih lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau Bapa kami yang baik. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu, rahmat-Mu selalu baru. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku
aman bersamamu. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlukan Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlu Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih buat kasih setiamu, untuk kebaikan-Mu, untuk rahmat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Angkat tanganmu, katakan. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia.
ucapkan syukur kita. Katakan terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang tahun ini, selama-lamanya. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita sekali lagi. Katakan, Kau tunjukkan kasih sungguh merasakan kebaikan Tuhan. Katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, amin. Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarkan firman-Mu ini boleh menjadi rema dan kekuatan atas setiap hidup kami Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga melewat lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, ada kuasa yang keluar dan kami semua boleh diberkati ya Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bersuka cita hari ini kita bisa merayakan Natal di gereja kita dan tema ini adalah Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Kita baca Lukas pasal 2 ayat 8-11 yang berbunyi demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat yang ke-20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, tema Natal pada tahun ini untuk persekutuan gereja-gereja Indonesia, gereja Protestan dan juga konferensi wali gereja Indonesia atau Katolik itu diambil dari nats yang sama. Matius 2 ayat 12, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.
Karena itulah GBI mengambil tema Natal yang sama, Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Dan saya percaya ini kita imani karena Yesus memang datang bukan untuk membawa agama baru. Yesus datang untuk memberikan hidup yang baru. Walaupun orang beragama, tapi kalau mereka tidak mengalami kelahiran baru, mereka tidak akan diselamatkan. Di dunia sudah banyak agama-agama, tapi hanya Yesus yang membawa hidup baru, yang membawa pada kehidupan yang kekal. Karenanya Natal bicara bukan hanya informasi Tuhan datang, tetapi kalau Dia diizinkan bertahta di dalam hati kita, Dia akan mentransformasi, Dia akan mengubah hidup kita menjadi baru. Amin saudara. Nah, siapa yang diubah oleh Tuhan? Dalam ayat yang kita tadi telah baca, para gembala yang menjaga kawanan domba di padang Efrata mengalami perubahan di dalam kehidupan mereka. Karena di ayat yang ke-20 tadi dikatakan, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Semula mungkin para gembala berada dalam kondisi menjaga kawanan domba dan itu adalah pekerjaan yang membosankan yang mereka telah lakukan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Tapi sekarang mereka berubah, mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Allah, mereka menjadi begitu bersemangat. Fokus hidupnya bukan lagi diri, fokus hidupnya bukan hanya menjaga urusan kambing domba, tapi fokus hidupnya adalah memuliakan Allah. Nah, apa yang menyebabkan perubahan itu terjadi? Ada 3 hal yang saya lihat dari perikop ini. Yang pertama, perjumpaan dengan Tuhan itu sanggup mengubah hidup kita menjadi baru. Tiba-tiba ketika mereka sedang melakukan pekerjaan sehari-hari, ada intervensi malaikat, yaitu makhluk sorgawi, yang menyadarkan mereka bahwa hidup ini bukan soal kini dan di sini, tapi ada kekekalan yang bisa menerobos kefanaan. Dan ketika mereka berjumpa dengan Tuhan melalui kehadiran malaikat, mereka berubah. Saya berdoa dalam setiap ibadah, saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena dalam ibadah yang paling penting bukan hanya ketemu dengan teman kita, ketemu dengan acara yang menarik, tapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu sanggup mengubah hidup kita menjadi baru. Lihat orang Majus yang semula punya kepercayaan kafir yang tidak kenal Yesus. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus, hidup mereka berubah. Karena dalam Matius 2 ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan ayat 12 dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kenapa mereka menempuh jalan lain? Mereka tidak mau lagi ketemu dengan Herodes dan siasat busuknya. Mereka tidak mau lagi berjalan pada jalan yang sama yang dulu mereka pernah lalui. Ketemu Yesus, hidup berubah, hidup tidak pernah sama lagi. Dan ini terjadi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan. Dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam. Mereka tidak hanya mau intip-intip dari luar, saudara, tapi mereka mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mereka melihat anak itu, bukan hanya mau dengar dari katanya orang, tapi ada pertemuan face to face yang akan mengubah kehidupan. Lalu ini tindakan yang luar biasa. Mereka sujud menyembah Dia. Dengan rendah hati mengakui Yesus adalah Raja yang telah lahir di dalam dunia. Dan baru kemudian mereka mempersembahkan persembahan. Banyak orang sekarang ingin memberikan persembahan, tapi mereka tidak mau sujud menyembah Tuhan. Akibatnya ketika mereka memberikan talentanya, uangnya, waktunya, mereka merasa berjasa dan menganggap bahwa Tuhan patut mempahalainya dengan berkat, dengan segala macam yang mereka inginkan.
Tetapi lihat orang Majus ini, mereka memberi dengan tulus karena dasarnya adalah sujud menyembah. Setiap kali kita beribadah, tujuan kita bukan hanya meminta berkat, minta jadi orang kaya, minta doa kita dikabulkan. Tapi setiap kali ibadah, tujuan kita adalah sujud menyembah. Pada waktu kita menyembah Tuhan, soal berkat atau tidak diberkati itu urusan Tuhan. Urusan kita taat, urusan Tuhan memberkati. Lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Sujud menyembah adalah hal yang kita harus kerjakan setiap kali kita datang ke rumah Tuhan. Dan karenanya kita baru memberikan persembahan yang terbaik. Dan hasilnya mereka pulang melalui jalan lain. Saya berdoa supaya setiap kita mengalami encounter, perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ada orang yang mimpi, lalu ketemu Tuhan Yesus, mereka berubah. Itu cara Tuhan memanggil. Saya pernah pelayanan di Amerika Serikat dan menginap di rumah seorang hamba Tuhan, teman saya. Dan kami berbincang-bincang sampai jam 1, jam 2 dini hari, bicara tentang pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Dan biasanya bangun agak siang, saudara sekalian. Karena itu juga musim dingin, jadi biasanya matahari bersinar agak lambat. Tapi pagi itu kira-kira jam 6 pagi, saya dengar ada suara percakapan. Karena saya tinggal di lantai bawah dan sebelah sana ada ruangan makan. Seperti ada orang ngobrol begitu, saudara. Lalu saya bangun jam 6, masih gelap. Lalu hamba Tuhan yang punya rumah bilang, aduh sorry Pak ya mengganggu rupanya sampai kebangun. Oh enggak apa-apa, saya juga mau ke toilet, saya bilang. Tapi tumben nih, kok sudah bangun? Ini nih, dia tunjuk saudara satu orang ini baru datang 3 bulan dari Indonesia, lagi cari kerjaan belum dapat. Lalu hamba Tuhan ini bilang, bantu di rumah saya aja deh, kamu bisa makan di sini, kamu bisa tinggal di sini. Ya nanti saya kasih sedikit uang lah, tapi kamu bantu juga ya untuk ngurusin anak-anak saya yang masih kecil. Dia bilang oke, saudara. Jadi dia membantu pekerjaan di rumah tersebut. Dan saya tanya kenapa dia? Minta dibaptis Pak. Hah? Minta dibaptis, kenapa dibaptis? Lalu dia cerita, tadi malam waktu saya tidur, saya lihat Tuhan Yesus datang pakai jubah putih. Tangannya terulur kepada saya, dia bilang ikutlah aku. Orang ini bilang saya udah punya agama Tuhan. Tapi kembali Tuhan berkata ikutlah aku. Dia merasa damai sukacita. Saya tahu itu Tuhan Yesus. Dan pagi itu dia minta dibaptis saudara. Belum pernah ke gereja, gak ada yang injili, baru tinggal beberapa lama di sana. Tuhan Yesus menampakkan diri. Teman saya bilang gini, enak banget kamu ya, saya ini doa puasa dari dulu mau ketemu Tuhan Yesus. Gak pernah ketemu sama Tuhan Yesus. Kamu gak pernah ke gereja, gak pernah doa, minta Tuhan menampakkan diri. Tuhan datang kepada kamu, enak bener ya. Hari itu dia dibaptis saudara. Encounter dengan Tuhan Yesus, itu yang sanggup mengubah hidup menjadi baru. Saya mengalami perubahan ketika saya hadir dalam sebuah retreat. Dan sebetulnya saya tidak terlalu berminat mengikuti retreat itu. Terpaksa karena diajak oleh saudara saya. Tapi pada malam terakhir ketika hamba Tuhan menyampaikan firman, tiba-tiba ada orang kesurupan, kerasukan setan. Dia tendang kursi, dia tendang barang-barang yang ada di sampingnya. Waduh berantakan semuanya. Orang-orang kaget mulai menyingkir saudara sekalian. Dia dekati hamba Tuhan, dia mau pukul itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan pasang kuda-kuda. Dan dia bilang dalam nama Yesus setan keluar. Itu orang jatuh saudara. Setan keluar mendesis seperti ular. Mengaum seperti singa. Rupanya banyak ilmu yang dia miliki. Diusir keluar, dalam nama Yesus keluar. Sampai akhirnya lemes. Dibopong keluar. Dan hamba Tuhan tutup itu, Alkitab dia bilang, setannya sudah keluar dari dia. Tapi kalau engkau tidak membuka hati bagi Yesus, setan bisa masuk kepada kamu, katanya. Saudara-saudara nakut-nakutin lagi. Pada udah malam jam 10 kira-kira, rasanya hari Jumat, mungkin the Friday 13 begitu ya.
Jumat Kliwon, saudara. Nah, saya baru melihat power encounter, perjumpaan dengan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Hari itu saya membuka hati dan saya berkata, luar biasa Tuhan Yesus. Kuasa kegelapan diusir dengan begitu mudahnya. Karena Yesus adalah segala-galanya. Saya memberikan hidup saya untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan sampai hari ini saya bisa melayani. Karena bukan hanya dari kata orang, saya mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saya ketemu dengan Tuhan. Dan kiranya saudara mengalami perjumpaan dengan Kristus. Mengubah hidup kita menjadi baru. Yang kedua, para gembala ini berubah karena pujian bagi Tuhan. Ayat 13-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, ketika malaikat menyanyikan pujian bagi Tuhan, gembala-gembala mengalami damai sejahtera di dalam jiwa mereka. Saya percaya sampai hari ini pujian, penyembahan itu berkuasa mengubah kehidupan seseorang menjadi baru. Allah bertahta di tengah pujian. Jadi ketika kita menyanyikan pujian, bukan hanya iramanya yang enak, permainan musiknya yang enak, lebih daripada itu kita minta Tuhan sendiri yang hadir. Dalam pujian kita tidak menonton orang yang memimpin di depan. Dalam pujian satu-satunya penonton yang harus menikmati pujian penyembahan kita hanyalah Tuhan sendiri. Sehingga kita ingin memberikan yang terbaik bagi Dia, Raja di atas segala raja. Dan orang bisa diubah karena kuasa pujian. Beberapa bulan yang lalu saya memberkati pernikahan jemaat yang ada di Kelapa Gading. Kebetulan mereka adakan di Bali, saudara, jadi orang tuanya kumpul. Lalu papanya ngomong gini, Pak, saya ini keras hati. Saya nggak pernah mau benar-benar percaya Yesus, saya asalnya dari luar pulau. Tapi istri saya ngajak terus ke gereja. Aduh, saya bosan dengar khotbah. Tapi satu kali entah gimana, waktu nyanyian pujian dikumandangkan, itu rasanya meresap sekali di hati saya. Saya duduk paling belakang, bisa nangis. Sampai istri juga bingung, kenapa nangis? Belum khotbah, belum ada apa-apa. Lagi puji-pujian. Dijamah Tuhan, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Lagu yang sederhana dikumandangkan itu membuat dia hancur hati. Dan sejak itulah dia bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai sekarang aktif melayani, cinta Tuhan. Karena apa? Kadang-kadang orang mendengar khotbah bisa menolak. Tapi waktu pujian penyembahan dinyanyikan, bukan hanya dengan pengalaman, kepiawaian, tapi minta agar Tuhan memakai lidah mulut kita yang terbatas untuk menjamah hati setiap orang. Di sanalah orang bisa bertobat, mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saya teringat saudara sekalian, saudara sepupu saya dari Surabaya pernah telepon saya pada satu hari. Dan dia bilang begini, ada nggak ya gereja yang bisa kasih kesempatan pelayanan ini kepada teman saya. Dia udah lama tinggalkan Tuhan, jadi dia dulu melayani sebagai pemain musik di sebuah gereja. Gerejanya ada masalah terus pecah saudara sekalian. 3 tahun dia nggak mau ke gereja, dia kecewa, dia tinggalkan Tuhan. Dia pikir bohonglah orang Kristen. Malah berantem dan sebagainya. Dan dia bilang, dulu saya tiap minggu pelayanan, sekarang bebas, enak katanya. Tapi setelah setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun, gak pelayanan sama sekali. Hatinya kosong. 1 kali dia habis makan sama teman-temannya di mall, saudara, ketawa-ketawa. Dan selesai, dia pergi ke
tempat parkir, lewat pertokoan karena itu di mall, ada toko yang menjual CD lagu-lagu rohani. Dan ada sebuah lagu yang dikumandangkan. Waktu dia dengar itu lagu di depan toko, ingat itu lagu yang pernah juga dia lagukan dengan permainan musik ketika dia pelayanan. Tiba-tiba seperti ada kekosongan, kehampaan, kehausan. Tiba-tiba dia nangis, saudara. Dia nangis di situ. Dia bilang, Tuhan betapa lama aku meninggalkan Engkau. Aku pikir saya bebas, gak usah pelayanan. Gereja paling butuh, gereja butuh saya kok. Kalau saya gak ada juga gak tahu siapa nanti yang main musik. Tapi ternyata aku yang butuh Engkau Tuhan. Aku merana hidup di luar Engkau. Lalu dia telepon saudara sepupu saya, ada gak gereja ya yang masih mau terima saya pelayanan. Saya gak cari persembahan, saya gak cari apapun. Saya hanya pingin diizinkan main musik di gereja. Saya ingin membaktikan hidup saya untuk Tuhan. Akhirnya dia kembali pada pelayanan. Saya percaya bahwa pujian yang keluar dari hati yang tulus itu akan mengubah hidup kita. Hati yang keras menjadi lembut. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita bisa berubah karena pesan Tuhan. Ayat 17-19, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan para gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara-saudara, jadi ketika mereka mendengar pesan Tuhan yang dibawa oleh malaikat, mereka membagikan kepada orang-orang yang ada di kandang Yesus Kristus yang baru dilahirkan. Dan itu menguatkan orang-orang percaya yang ada di sana. Menguatkan Maria, menguatkan Yusuf. Karena apa? Saling berbagi firman. Kita saling sharing kebenaran firman, kesaksian, pengalaman hidup, implementasi firman di dalam kehidupan kita. Dan Alkitab berkata, Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Izinkan firman merubah hidup kita. Ketika kita baca lembar per lembar, halaman demi halaman, sambil mengizinkan Roh Kudus menjamah hidup kita. Pesan Tuhan, pesan yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Itu membuat iman kita hidup. Menjelang tahun 2023 yang katanya tahun sulit, tahun gelap, berpeganglah pada firman. Firman pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Dunia boleh gelap, tapi ada terang bagi setiap orang yang cinta pada firman. Pesan firman melalui Alkitab itu di-sharingkan satu dengan yang lain dan disaksikan kepada banyak orang lain. Dan seperti orang Majus yang berubah, seperti gembala yang berubah, biar hidup kita diubah oleh karena kuasa kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Natal, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur karena kasih setia Tuhan yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah yang bisa kami lakukan bersama-sama, dan kami berdoa biarlah kekuatan-Mu senantiasa Engkau nyatakan menjadi penopang bagi setiap kami, menjalani kehidupan kami, hari-hari kami selanjutnya. Terima kasih Bapa Surgawi, kami menengadahkan tangan kami sekarang, biarlah kiranya Bapa menyinari kami dengan wajah-Mu, memberikan kepada setiap kami kasih karunia dan damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kami, dan biarlah berkat-Mu senantiasa kami nikmati dalam kehidupan kami, berkat dari Allah Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan dengan Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan diberkati, mari kita katakan bersama, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kau nyatakan bagiku
Tak pedulikan kelam masa laluku, ku diubahkan, dijadikan berkat. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku. Kebaikan-Mu Kau nyatakan bagiku, menyelamatkan kala ku tersesat. Tak pedulikan kelam masa laluku, ku diubahkan, dijadikan berkat. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ku sadari semua campur tangan-Mu. Ku tak dapat jalan di luar kasih-Mu. Terima kasih Kau mengasihiku.